Di 20k subscriber channel Novel Official, akan adakan giveaway untuk satu orang pemenang. Syaratnya kalian harus subscriber, komen, like, share, supaya kalian bisa terpilih untuk jadi pemenang giveaway. Semoga beruntung bosku. Selamat datang di channel Novel Official. Sebelum kalian mendengarkan novel Raja dari Segala Raja, jangan lupa like, share dan subscribe. Kalau tidak kuretakan jantung kalian. Hehehehe. Bab 271 sampai bab 280. Bukankah kamu selalu ingin putus denganku? Jika tidak dipaksa oleh adikku, ketika aku mengaku kepadamu hari itu, kamu pasti sudah putus denganku dan menyeretnya keluar selama berhari-hari. Sekarang kamu akhirnya bisa putus denganku. Kamu pasti sangat bahagia di hatimu. Aku akhirnya tidak akan mengganggumu lagi. Omi diam. Dia seharusnya bahagia. Tetapi alih-alih merasa bahagia di dalam, dia sedikit tersesat. Omi tersenyum. Mengapa kamu begitu renyah dan bersih hari ini? Omi, terima kasih telah menemaniku kemarin. Aku akan pergi. Sebenarnya kemarin aku hanya ingin datang dan mengucapkan selamat tinggal padamu. Pergi? Di mana? Don sibuk bertanya. Tentu saja aku akan pulang. Don Omi sibuk bertanya lagi. Dan kapan kamu akan kembali? Tidak akan kembali. Apa? Tidak akan kembali. Yah, mungkin selama sisa hidupku. Aku tidak akan pernah datang ke Linjiang lagi. Dan adikku akan pergi dalam sebulan atau lebih. Oh, Omi. Sampai jumpa. Pesawat akan mulai memeriksa tiket. Aku berharap kamu bahagia. Selamat tinggal. Oke. Kamu juga. Selamat tinggal. Menutup telepon. Omi berdiri dengan kayu di kamarnya. Merasa lesu. Mengapa seperti ini? Tidak mungkin Dengan Suyan tidak ada perasaan sama sekali. Berjanji untuk menjadi pacarnya yang bukan niatnya. Tidak pernah pindah padanya. Dunia ini tidak membiarkan Omi pindah ke seorang wanita. Namun, mengapa putus? Mengapa Suyan lesu jika dia pergi? Omi sepertinya tidak bisa mengetahuinya. Tetapi hatinya mengatakan kepadanya bahwa saat ini, dia harus bergegas keluar. Omi melompat dari balkon dan langsung pergi ke bandara. Setidaknya, Omi berharap untuk melihatnya lagi. Bahkan jika itu berarti mengucapkan selamat tinggal dan memeluknya sekali lagi secara langsung. Sayangnya, pada saat Omi tiba di bandara, pesawat sudah pergi. Omi merasa sedikit sedih. Seseorang yang hilang dari bandara. Awalnya di dalam cukup menantikan. Hari ini Suyan mencarinya lagi. Tetapi sayangnya, Suyan tidak akan lagi mengganggunya. Dan tidak akan mencarinya untuk pergi makan bersamanya di sekolah masa depan. Saya dulu merasa cukup menjengkelkan. Tetapi sekarang, saya tidak akan mengganggu Anda lagi. Omi, pada saat ini, seseorang memanggil namanya. Ketika Omi menoleh, itu adalah Sumei Qian. Omi, apa yang kamu lakukan di sini? Sumei Qian bertanya, memberikannya. Sayangnya, sudah terlambat. Sumei Qian tersenyum. Omi, kamu senang akhirnya kamu putus dengan adikku. Namun, kamu bisa lari untuk mengantarnya pergi. Jadi itu hal yang baik bahwa anakmu memiliki sedikit hati nurani. Oh, Omi tersenyum pahit. Baiklah. Aku akan pergi. Sumei Qian berbalik dan pergi. Mengendarai mobil polisi untuk menghadiri ulang tahun ke-60 seseorang. Omi juga harus pulang. Ketika dia sampai di rumah, Liona bertanya, apakah Suyan memintamu untuk keluar lagi? Mengapa kamu kembali begitu cepat? Suyan meninggalkan kota Linjiang dan tidak akan kembali lagi. Benar-benar Jadi kalian putus. Omi mengangguk. Liona senang. Tetapi tidak menunjukkannya. Omi pergi ke rumput di belakang villa dan berlatih pedangnya sendirian. Omi perlu menjernihkan pikirannya. Karena Omi merasa seolah-olah semakin lama dia datang ke dunia ini, semakin dia mengembangkan keterikatan yang tidak dapat dijelaskan pada kencan manis Suyan dan dia kemarin. Membiarkan dia menjadi terikat pada Suyan. Jadi hanya itu yang diperlukan baginya untuk terikat. Jika ini terus berlanjut, cepat atau lambat dia akan melupakan kakak perempuannya. Mungkin dalam beberapa tahun lagi, kakak perempuannya tidak akan memiliki jejak di dalam hatinya. Omi merasa patah hati untuk kakak perempuannya. Tidak pernah. Aku tidak akan pernah melupakan perasaanku pada kakak perempuanku. Tidak pernah. Tidak ada wanita di dunia ini yang akan membiarkanku melupakan kakak perempuanku. Swosh swosh. Pedang Omi berkicau.
Tidak begitu banyak berlatih seperti melampiaskan. Membenci dirinya sendiri karena tidak setia kepada kakak perempuannya. Pada saat ini, di sebuah villa mewah tertentu di kota Linjiang, ulang tahun Ye sedang diadakan. Su Mei kian masuk. Kapten Su. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Kapten Su karena telah datang ke ulang tahun ke-60 saya dalam jadwal sibuk Anda. Seorang lelaki tua berkata dengan senyum di wajahnya. Lan He King. Aku berharap umur panjang. Aku datang dengan tergesa-gesa dan tidak membawa hadiah ucapan selamat. Maaf. Tidak. Tidak. Itu sudah menjadi hadiah terbesar bagi Kapten Su untuk dapat tampil. Kapten Su, tolong. Ternyata hari ini adalah hari ulang tahun Raja Lanhe. Dan Raja Lanhe dianggap sebagai sedikit pejabat di kota Linjiang. Salah satu menantu Raja Lanhe, bernama Yuhu. Mengatakan Cao 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 tiba. Yuhu masuk melalui pintu, membawa tas besar. Ayah mertua, aku berharap kamu umur panjang dan bahagia. Raja Lanhe tidak terlihat sangat baik ketika dia melihat Yuhu. Karena Yuhu belum pernah ke sini baru-baru ini. Yang berarti dia terpisah dari putrinya. Yuhu, kenapa kamu tidak datang ke sini begitu lama? Kamu meninggalkan Yingying sendirian setiap hari. Untuk apa kamu ingin berjuang? Lan Hewang memberikan teguran. Yuhu sangat tertekan. Bukan karena dia tidak datang tetapi karena dia dibuat menjadi setengah kasim oleh Omi dan masih belum sembuh. Jika dia datang, bukankah itu akan seperti terakhir kali ketika Lan Yingying menendangnya keluar lagi? Raja Lanhe mendengus. Yuhu, apakah itu hal yang dilakukan Omi padamu yang belum diperbaiki? Bukankah sudah kubilang untuk melakukannya lebih awal? Mengapa kamu begitu tidak berguna? Itu bahkan belum selesai sekarang. Pada saat ini, Su Mei kian hanya berjarak dekat dan mendengar percakapan mereka. Dalam hatinya, Su Mei kian berkata, apakah Omi memiliki semacam konflik dengan mereka juga? Omi ini, berapa banyak musuh yang dia miliki? Beraninya Yuhu mengakuinya. Takut dipandang rendah oleh ayah mertuanya. Sibuk berkata, ayah, aku sudah merawat Omi idiot itu. Dan aku sudah memaksanya untuk mengobati penyakitku. Raja Lanhe sedikit tidak yakin dan segera meminta salah satu tangannya untuk pergi dan memeriksa apakah itu benar. Yuhu terkekeh. Ayah, aku benar-benar tidak berbohong padamu. Aku sudah sembuh. Jangan percaya padaku. Pergi ke toilet dan minta seseorang memverifikasi untuk melihat apakah aku sudah sembuh. Yuhu meminta bawahan Raja Lanhe itu untuk memverifikasi. Seperti yang diharapkan, Yuhu tidak setengah kasim lagi. Hati Yuhu tercekik dan berkata, lihat, itu tidak hitam. Bawahan itu mengangguk dan pergi untuk melapor kepada Raja Sungai Lan. Tuan Lan, Yuhu memang baik-baik saja. Baru kemudian Raja Sungai Lan tersenyum. Anak ini, dia benar-benar telah membersihkan Omi. Sedikit keajaiban. Yuhu sangat frustrasi. Dia sebenarnya tidak sehat sama sekali. Sebelum dia datang ke sini, dia membeli sebotol pigmen berwarna daging di atasnya. Dia menggunakan pigmen di atasnya sehingga tidak terlihat hitam lagi. Dan kemudian dia membodohi ayah mertuanya. Omi, kamu brengsek. Menyebabkan aku menjadi sangat pahit. Sampai-sampai menggunakan pigmen untuk melukis untuk membodohi ayah mertuanya. Aku belum selesai denganmu. Yuhu sangat marah. Tapi sayangnya, Omi bahkan berani memotong Lin Dongfang. Jadi Yuhu tidak berdaya untuk mengambil Omi saat ini. Tetapi dia tidak ingin dipandang rendah oleh keluarga ayah mertuanya. Jadi ketika dia datang untuk mengucapkan selamat ulang tahun hari ini, dia hanya punya pigmen untuk diterapkan. Jadi mari kita sembunyikan dulu. Semakin Yuhu memikirkannya, semakin dia merasa lemah. Pada saat ini, di lantai atas, seorang pelayan datang untuk melapor. Nona Yingying, bibi yang hebat ada di sini. Lan Yingying gusar. Benda mati ini masih berani datang. Terakhir kali hal-hal belum menemukannya untuk menyelesaikan skor. Hal yang tidak berguna ini, bahkan tidak bisa berurusan dengan seorang siswa sekolah menengah, menyebabkan saya sedikit menderita. Pelayan itu berkata, Yingying, penyakit bibi tertua lebih baik. Tuan tua yang meminta seseorang untuk memverifikasinya secara pribadi. Lan Yingying senang. Benarkah? Baiklah, lalu cepat dan katakan padanya untuk datang. Ya, aku akan memanggilnya. Nona Yingying sudah lama tidak bersama bibinya yang hebat. Pelayan itu segera turun untuk memanggil Yuhu. Lan Yingying merasakan tubuhnya gatal.
Ada perasaan bahwa dia tidak bisa menahan diri. Iblis mati ini. Akhirnya lebih baik. Menyebabkan dia sendirian begitu lama. Yuhu diam-diam menahan amarahnya ketika seorang pelayan datang dan berteriak. Tuan tertua, Nona Yingying membiarkanmu naik ke atas. Bagus. Yuhu sudah lama tidak melihat istrinya. Tetapi jika Omi tidak membuatnya menjadi setengah kasim, bagaimana dia bisa menjauh begitu lama? Dan ketika dia memikirkannya, dia tidak bisa tidak memarahi Omi lagi. Sesampainya di kamar lantai atas, Lan Yingying menyuruh para pelayan untuk keluar. Yingying, Yuhu menelepon. Deadbeat, kemarilah dulu. Lan Yingying memelototi Yuhu dan berkata, Oh, Yingying, kemarilah untuk apa? Hantu mati. Kapan itu bagus? Bahkan tidak sepatah kata pun. Apa, Deadbeat? Masih berpura-pura. Kapan kamu akan menjadi lebih baik? Ah, Yuhu tertegun. Kemarilah dulu. Ini, Yuhu tidak menyangka istrinya akan menemukannya di siang hari bolong. Kewalahan. Iblis mati. Aku tahu semua tentang itu. Kamu baik-baik saja. Ayahku bahkan meminta orang-orang diperiksa secara khusus. Karena kamu sudah sehat. Mengapa kamu masih berdiri dengan bodoh? Kemarilah. Lan Yingying duduk di tempat tidur dan mengaitkan jarinya ke Yuhu. Pada saat ini, Yuhu sangat frustrasi dan tertekan di dalam. Apa gunanya datang? Dia dicat dengan cat. Bisakah dia datang? Pada saat ini, di lantai bawah, perjamuan ulang tahun Raja Lanhe telah resmi dimulai. Teman-teman dan keluarga yang terkasih, terima kasih telah datang untuk memberi selamat kepada saya pada hari ulang tahun saya di jadwal sibuk Anda. Saya, Raja Sungai Lan, berterima kasih. Raja Sungai Lan melengkungkan tangannya sebagai ucapan terima kasih. Raja Sungai Lan menambahkan, orang yang terutama ingin saya ucapkan terima kasih adalah Kapten Su. Sungguh suatu kehormatan memiliki Kapten Su yang datang. Itu benar-benar membuat rumah yang sederhana bersinar. Pah, banyak orang bertepuk tangan. Raja Lanhe berusia 60 tahun. Kekuatan bela diri level 38. Di kota Linjiang, level 38 sudah kuat. Semuanya bisa membuka sekolah dan mengajar seorang murid. Dan pada saat ini, di lantai atas, Lan Yingying meraung. Yuhu, sudah kubilang untuk datang dan bermain. Kamu tidak mendengarku. Sayang, hentikan. Ini siang hari. Ada apa dengan siang hari? Kamu tidak bisa di siang hari. Yuhu ingin pergi. Ketika Lan Yingying tiba-tiba naik dan mengeluarkan borgol. Dan tiba-tiba memborgol tangan Yuhu. Yuhu berkata dengan cemas. Istri, jangan tidak bisa Yuhu yang takut tapi tangannya dipanggang. Dengan kekuatannya tentu tidak mudah untuk membebaskan diri. Setelah setengah menit, Lan Yingying mengangkat kepalanya. Mulutnya poh-pohet beberapa kali dan berkata, mengapa rasanya seperti mulutnya pahit dan tajam? Poh-poh. Yuhu menatap dirinya sendiri. Pigmen itu sudah akan dimakan hitam. Lan Yingying tidak peduli berapa banyak itu. Tetapi ketika dia melihat ke bawah, dia tiba-tiba merasa, kenapa apa yang kuning barusan sekarang agak-agak hitam? Lan Yingying sibuk dengan tangan itu menggosok. Dan tiba-tiba, setengah dari warna kasim Yuhu muncul. Lan Yingying berteriak. Di lantai bawah, Raja Lanhe sedang berbicara kepada teman-teman dan keluarganya ketika tiba-tiba ada teriakan dari lantai atas. Semua orang bertanya, ada apa? Raja Lanhe tertawa canggung dan berkata, Yuhu, apakah kamu terburu-buru? Kamu tidak akan kembali malam ini. Tidak apa-apa. Lan Hewang menghibur keluarga dan teman-temannya. Di lantai atas, Lan Yingying menunjuk ke arah Yuhu dan berkata dengan marah. Kamu pembohong. Kamu bahkan tidak baik. Kamu bahkan tidak baik. Kamu bahkan menggunakan chat di atasnya untuk menipu ibuku. Yingying, dengarkan aku. Aku tidak mendengarkan. Lan Yingying yang berapi-api menendang Yuhu keluar dari jendela. Yuhu terbang keluar jendela. Bang, itu baru saja mendarat di lantai bawah tempat para tamu duduk. Ada keributan. Dan Yuhu panik dan berguling di lantai untuk berdiri. Namun, begitu dia berdiri, setengah dari barang-barang kasimnya tiba-tiba terlihat oleh semua orang. Raja Lanhe juga melihatnya sekilas. Apa yang terjadi di sini? Raja Lanhe dibutakan. Bukankah dia mengatakan itu sudah selesai? Bagaimana hari menjadi gelap lagi dan dilempar ke bawah oleh putrinya? Yuhu ingin mati.
dan tangannya diborgol. Jadi dia harus membungkuk dan berlari ke ruang tamu. Tiba-tiba, ada geraman marah dari Lan Yingying dari lantai atas. Yuhu, apa-apaan cat yang kamu gunakan? Ah, di lantai bawah. Semua tamu terdiam. Terpana oleh penerbangan Yuhu yang tiba-tiba terbang telanjang dengan borgol. Dan kemudian di lantai atas berteriak tentang cat yang digunakan. Apa yang sedang terjadi? Lan Hewang merasa sangat malu. Seorang tamu bertanya. Lan Hewang, apa yang terjadi? Ini, Raja Lanhe merasa malu dan tidak tahu bagaimana mengatakannya. Semua orang menatapnya dengan bingung. Tetapi dia tidak bisa membuka mulutnya. Saat itu, Lan Yingying bergegas keluar dari aula. Bibirnya bengkak. Bibir atas dan bawahnya berubah menjadi dua pisang raksasa. Ah, Yingying, ada apa denganmu? Lan Hewang sibuk bertanya. Lan Yingying menangis dengan kesal. Ayah, itu semua karena Yuhu itu. Yingying, apa sebenarnya yang dilakukan Yuhu padamu? Pada saat itu, Yuhu keluar berpakaian dan mengejutkan dirinya sendiri dengan melihat mulut istrinya bengkak seperti itu. Sayang, ada apa dengan bibirmu? Pah, Lan Yingying menamparnya dengan keras dan bertanya dengan api. Kamu, cat seperti apa yang kamu gunakan dan di mana kamu membelinya? Saya membelinya dia. Persetan denganmu. Wuho, Lan Yingying berteriak dan menendang Yuhu ke bawah. Yuhu sekarang menyadari bahwa mulut bengkak Lan Yingying adalah hasil dari obat biusnya. Ah, pengkhianat sialan. Aku akan memberimu ulasan buruk. Dan Omi, aku belum selesai denganmu. Yuhu memikirkan hal ini dan mendesis dengan marah. Omi telah menyebabkan begitu banyak rasa sakit padanya. Para tamu yang diam di samping bingung dengan apa yang sedang terjadi dan mengapa Yuhu meneriaki Omi dan memberikan peringkat yang buruk. Su Meiqian juga bingung. Cat apa? Apa yang dibeli? Dan bibir Lan Yingying bengkak seperti ini. Apa hubungannya dengan cat? Ketika Yuhu baru saja terbang turun dari jendela lantai atas, Su Meiqian telah menoleh tepat waktu. Atau matanya terkontaminasi. Tetapi untungnya tidak. Semua tamu bingung. Raja Lanhe, apa yang terjadi? Anda harus memberikan penjelasan kepada semua orang sebagai gantinya. Itu benar. Raja Lanhe. Hari ini adalah ulang tahun ke-60 Muah. Kamu memiliki begitu banyak murid di kota Linjiang. Reputasimu terkenal. Bagaimana hal seperti ini bisa terjadi? Dan mengapa Yuhu memanggil Omi ah? Omi tidak bisa menjadi anak muda jahat nomor 1 dari SMA Baiyun, kan? Pada saat ini, Lan Hekyu marah. Dia tidak perlu meminta untuk mengetahui segalanya. Pasti Yuhu tidak baik. Tidak bisa mendapatkan Omi. Tetapi takut kehilangan muka. Jadi dia membeli cat dan melukis pantatnya dengan warna tubuh manusia. Ini adalah pertama kalinya saya pernah ke sekolah. Itu saja. Yuhu membeli cat itu. Bertemu pengkhianat. Tidak tahu bahan apa yang terbuat dari produk jelek. Bibir Yingying membengkak menjadi dua pisang besar. Oh, Lan Yingying berbaring di satu sisi dinding merintih dan menangis. Ulang tahun ke-60 yang baik. Kacau seperti ini sekarang. Semakin Lan Hewang ingin melakukan kekerasan. Dengan hal-hal seperti itu, Yuhu tidak punya apa-apa lagi untuk dikatakan. Menundukkan kepalanya dan berlutut ke samping. Ketika Lan Yingying menoleh, para tamu melihat bibirnya. Dan beberapa dari mereka muntah jijik. Lan Yingying berteriak. Ayah, jika bibirku tidak akan menjadi lebih baik, aku akan mati. Yingying, jangan khawatir. Omi, aku, Lan Hewang, belum selesai dengannya. Tamu itu bertanya. Lan Heking, bisakah kamu menjelaskan ah? Jika kamu menjelaskannya, kita semua akan dapat berdiri di sisimu dan berbicara untuk Muah. 1 detik untuk mengingat membaca buku. Raja Sungai Lan tidak ingin menyembunyikannya. Meskipun itu adalah skandal keluarga. Raja Lanhe langsung menceritakan masalah ini secara singkat. Kerumunan terkejut. Jadi begitulah adanya. Omi ini terlalu buruk. Bagaimana dia bisa melakukan ini pada darah kehidupan orang lain? Lan Heking, apa yang akan kamu lakukan sekarang? Salah satunya bertanya. Raja Lanhe mengertakkan gigi dan berkata, siapa yang tahu Omi? Bantu aku memanggilnya. Aku ingin berbicara dengannya. Su Meiqian kebetulan mengenal Omi. Jadi dia memutar nomor telepon Omi. Saat ini, Omi masih berlatih pedangnya. Pada saat itu, Liona mengeluarkan telepon Omi dan berlari keluar. Berteriak,
Omi, nomormu. Omi berhenti berlatih pedangnya dan melihat. Itu dari Su Meiqian. Halo, Omi mengambilnya. Omi, di mana itu? Su Meiqian bertanya. Su Meiqian menggunakan speakerphone dan semua yang hadir bisa mendengar. Omi berkata, di rumah. Ada apa? Omi, seseorang ingin berbicara denganmu. Omi sedang tidak mood saat ini dan mendengus. Tidak ada waktu. Jangan tutup telepon dulu. Masalah ini agak besar. Jika kamu tidak menanganinya dengan baik, aku khawatir kamu akan berada dalam masalah besar. Omi hendak menutup telepon. Ketika dia mendengar bahwa itu akan membuatnya dalam masalah besar, dia marah, mengatakan masalah ketika dia dalam suasana hati yang buruk, yang tidak ingin berkeliaran. Su Meiqian membawa telepon ke Raja Lanhe. Raja Lanhe berteriak, Omi. Omi mendengar raungan dan alisnya berkerut. Omi, kamu berani membuat marah orang tua. Raja Lanhe meraung. Jika dia tidak menunjukkan kemarahan di depan semua tamu hari ini, bagaimana Anda masih bisa berkeliaran di kota Linjiang di masa depan? Omi bertanya. Orang tua mana yang berani meneriaki pemuda ini? Raja Lanhe terkejut dan marah ketika mendengar Omi masih berbicara dengan arogan. Memanggilnya Ben Sao meskipun dia sudah tua. Omi, hari ini adalah ulang tahunku yang ke-60. Dan jika kamu merobohkanku, aku tidak akan memiliki akhir masalah denganmu. Omi juga mengamuk. Jika kamu tidak memberikan namamu, aku akan memastikan kamu tidak berulang tahun hari ini tahun depan. Kamu, Omi, aku adalah Raja Lanhe. Raja Lanhe meraung. Omi mendengus. Raja Lan Yu, apakah aku mengenalmu? Anda membuat satu panggilan telepon lagi yang melecehkan dan saya akan menjadikan Anda raja untuk menghentikan hantu. Kamu, Raja Lanhe biasanya terbiasa dihormati. Tetapi hari ini, karena sangat tidak dihormati oleh seorang siswa sekolah menengah, dia sangat marah sehingga dia ingin memutuskan napas. Omi benar-benar mengatakan bahwa dia melakukan panggilan telepon yang melecehkan. Melecehkan saudara perempuannya. Omi, jangan berani memprovokasiku, atau aku akan membuatmu hidup. Omi tidak ingat siapa Raja Lanhe saat ini. Tidak berurusan dengan orang ini sama sekali. Awalnya hari ini Su Yan telah pergi. Dan dia marah pada dirinya sendiri karena bahkan memiliki keterikatan pada seorang wanita di era ini. Untuk melupakan kecenderungan saudara perempuannya. Jadi dia marah pada dirinya sendiri. Tidak menyangka ini apa yang juga dilakukan Lan Heking untuk melecehkan panggilan telepon. Biarkan aku hidup. Menurutmu siapa dirimu? Omi, jangan khawatir. Suamiku pasti akan menemukanmu. Omi mendengus. Tidak perlu kamu mencarinya. Di mana kamu sekarang? Jangan pergi jika kamu punya nyali. Aku berjanji untuk tidak datang dan membunuhmu. Apa? Kamu masih ingin datang dan membunuhku? Raja Lanhe sangat marah sehingga dia akan pingsan. Dia ingin berbicara dengan Omi di depan para tamu dan mengeluarkan beberapa kata kasar sehingga para tamu dapat melihat amarahnya dan menyelamatkan muka. Tetapi sebaliknya, Omi mengatakan bahwa dia akan datang dan membunuhnya. Membuatnya marah. Ya, katakan padaku di mana kamu sekarang. Dan aku berjanji tidak akan membunuhmu, kata Omi. Kamu, janggut Raja Lanhe bergetar karena marah. Sudah lama sejak dia bertemu dengan bocah yang sombong. Dan dia sangat marah sehingga dia tidak bisa menendangnya. Istri Raja Lanhe sibuk berkata, Raja tua haluskan udara jangan benar-benar marah Lan He Wang mendorong istrinya yang mencoba mencegahnya. Dan meraung ke telepon. Baiklah, datang saja. Dan lihat bagaimana aku akan berurusan dengan generasimu yang tanpa hukum dan sombong. Datang saja. Suasana hatiku sedang buruk hari ini. Kamu tidak ingin berkeliaran. Jadi jangan beri aku alamatmu, kata Omi. Starlight Manor 89. Setelah mengatakan itu, Lan He Wang menutup telepon dengan marah. Kerumunan tamu semua menatapnya dalam diam. Lan He Wang menelepon. Terengah-engah. Tentu saja. Marah. Tidak pernah melihat orang seperti itu. Dan berani mengatakan bahwa dia mengambil inisiatif untuk datang dan membunuhnya. Raja Lan He berkata kepada para tamu. Omi itu dia akan datang dan membunuhku. Semuanya. Katakan padaku. Apakah kamu pernah melihat orang seperti itu? Seorang tamu berkata dengan marah. Ada apa dengan orang-orang muda saat ini?
Apakah mereka masih memiliki karakter untuk menghormati yang tua dan mencintai yang muda? Lan Heking. Karena bocah ini sangat tidak tahu tentang kehidupan. Jika dia benar-benar berani datang, itu juga. Jaga dia dengan keras. Lihat apakah dia masih berani menjadi begitu sombong dan sombong. Nima, aku belum pernah melihat orang yang sombong seperti itu dalam hidupku. Raja Lanhe mengepalkan tinjunya dan berkata, saya tidak ingin menggunakan kekuatan pada hari ulang tahun saya yang ke-60. Tetapi sekarang, saya harus membuat pengecualian. Jika dia benar-benar berani datang ke sini hari ini, saya akan membuatnya menyesalinya. Semua orang menggema. Raja Lanhe ingin pergi ke Omi untuk menyelesaikan skor beberapa hari yang lalu. Tetapi dia tidak menyangka bahwa Omi akan begitu sombong untuk datang dan membunuhnya. Api itu, Raja Lanhe tidak pernah begitu sombong sepanjang hidupnya. Di rumah Liona, Omi menyingkirkan pedangnya dan menuju keluar pintu. Liona bertanya, mau kemana? Untuk memukuli seseorang. Untuk memukul seseorang di mana? Xiang Yun Liu sibuk bertanya. Baru saja. Ada beberapa Lan Heking yang melakukan panggilan telepon melecehkan saya dan entah bagaimana marah pada saya. Sangat sombong, saya ingin pergi dan bersenang-senang dengannya. Aku juga akan pergi. Liona sibuk mengikuti mobil. Omi tidak menghentikannya. Mengemudikan mobil dan segera pergi ke tempat tujuan. Segera, kami tiba di tujuan kami. Sebuah villa rumah bangsawan mewah. Yang sebagian besar lebih besar dari villa keluarga Liu Chenming. Sepertinya jamuan makan sedang diadakan di dalam. Raja Lanhe telah sedikit tenang pada saat ini. Lagi pula, Omi membutuhkan waktu 40 hingga 50 menit untuk datang. Dan hari ini adalah ulang tahunnya yang ke-60. Begitu banyak keluarga dan teman pasti akan terhibur dengan baik. Pada saat ini, seorang pria muda masuk, diikuti oleh seorang wanita cantik. Itu adalah Omi. Omi berteriak, siapa Raja Lanhe? Keluar. Su Meiqian melihat sekilas Omi. Takut Omi akan membuat masalah. Dan segera datang ke sisi Omi. Omi, kamu benar-benar berlari ke sini. Kembali. Su Meiqian membentak. Situs web pertama M. Jaring. Omi terengah-engah. Kapten Su, apa yang harus Anda lakukan dengan saya berada di sini? Semua mata para tamu menoleh. Pada saat ini, Yuhu melihat bahwa Omi benar-benar ada di sini dan segera kehilangan akal sehatnya dan bergegas. Omi, kamu telah membuatku sangat kesakitan. Aku akan bertarung denganmu. Yuhu telah kehilangan semua wajahnya hari ini. Tidak hanya wajahnya sendiri tetapi juga istrinya. Pada saat ini ketika dia melihat Omi berani datang ke pintunya, bagaimana dia masih bisa mengendalikan tangan dan kakinya. Su Meiqian melihat Yuhu bergegas dan segera pergi. Dia juga tidak ingin ikut campur dalam begitu banyak hal usil. Pergilah ke neraka. Omi, Yuhu menikam dengan pedangnya. Omi mendengus jijik dan terbang dengan tendangan. Bang, tubuh Yuhu terbang tinggi dan langsung menuju atap villa. Ah, para tamu terkejut. Kekuatan Omi begitu kuat. Dia bahkan tidak cocok untuk Yuhu. Mereka tidak berpikir tentang bagaimana dia akan menjadi setengah Kasim jika Yuhu cocok. Raja Lanhe berteriak. Omi, kamu masih berani membuat masalah di tempatku. Raja Lanhe menghancurkan botolnya di tanah dan muncul dengan marah. Omi jauh lebih tenang sekarang. Kamu adalah Raja Lanhe. Anda terus mengatakan bahwa Anda ingin menyelesaikan skor dengan saya. Dan sekarang saya di sini. Bukan karena saya mencari Anda untuk membuat masalah. Itu karena Anda mencari saya untuk membuat masalah. Omi memandang Raja Lanhe. Dia pikir dia adalah seorang ahli yang kuat. Nima, saya tidak berharap itu menjadi orang tua seperti itu. Saya seharusnya tahu bahwa saya tidak repot-repot datang. Bermain dengan orang tua seperti itu terlalu merendahkan. Lan He Wang hendak mengatakan sesuatu. Ketika seorang pria parubaya datang dan berkata, Ayah, kamu adalah anak laki-laki yang berulang tahun hari ini. Begitu banyak orang di sini. Bukan giliranmu untuk melakukannya sendiri. Serahkan padaku. Pria ini tersenyum dan menepuk bahu Raja Lanhe. Dia tampak percaya diri. Raja Lanhe mengangguk. Memang, dengan statusnya, itu akan menjadi sedikit penurunan harga jika dia melakukannya sendiri dengan Omi. Mengapa tidak membiarkan menantu ketiganya melakukannya? Kekuatan menantu ketiganya jauh lebih unggul daripada Yuhu. Nama menantu ketiga Raja Lanhe adalah Cheng Qiang. Saya mendengar bahwa dia adalah seorang ahli level 30.
Cheng Qiang berjalan ke arah Omi, mengusapkan jarinya ke dada Omi dan berkata dengan gigi terkepal, "Nak, kamu punya nyali." Omi tidak menyukai fakta bahwa Cheng Qiang ini tampak seperti dia bisa mencubit dirinya sendiri sampai mati. Cheng Qiang menjulurkan dahi Omi dengan jarinya lagi dan berkata, "Panggil Omi, kan? Aku akan membuatmu mengubah namamu menjadi Tang Sit Sing hari ini." Tang Sit Cheng tidak repot-repot omong kosong dengan produk ini dan mengangkat tangannya. Pah, Omi menamparkan. Swoosh. Tubuh Cheng Qiang terbang ke kolam renang lebih dari 10 meter jauhnya dengan banyak percikan. Ah, para tamu tercengang. Cheng Qiang setidaknya adalah menantu Raja Lanhe yang sangat bangga. Tetapi dia benar-benar terbang dengan tamparan. Kamu, wajah Raja Lanhe berubah. Tidak heran Omi ini berani menjadi begitu sombong. Dia memiliki sedikit kekuatan. Su Meiqian juga menjadi sedikit pucat. Dia telah mendengar bahwa Omi telah mengalahkan Liao Suiniu. Tetapi dia tidak melihatnya dengan matanya sendiri dan agak tidak percaya. Tetapi hari ini Omi menamparkan dan menerbangkan level 30 Cheng Qiang tepat di bawah hidungnya. Sepertinya kekalahan Omi dari Liao Suiniu tidak bergantung pada serangan diam-diam atau semacamnya. Semua tamu sedang melihat Raja Lanhe. Dan itu sangat sunyi. Ketika Cheng Qiang keluar dari kolam renang, merasa sangat malu. Dia juga ingin pamer di depan ayah mertuanya. Dan dia ditampar. Pada saat itu, seorang wanita berusia sekitar 40 tahun keluar dan berkata kepada Raja Lanhe, "Tuan, serahkan padaku." Raja Lanhe bertanya, "Teratai emas, apakah kamu baik-baik saja?" "Tuan, muridnya sudah level 35. Jin Lian melirik Raja Lanhe. Melihat tuannya mengatakan ini, hatinya agak kesal. Dia sudah level 35. Hanya 3 level kurang dari Raja Lanhe. Tetapi dia bertanya apakah dia baik-baik saja. Terlalu berlebihan untuk meremehkannya. Namun, Raja Sungai Lan adalah tuannya. Jadi Golden Lotus mengalihkan ketidaksenangannya ke kepala Omi. Dengan swoosh, Golden Lotus mengeluarkan pedang dan berkata kepada Omi, "Aku tidak akan menggertakmu. Menghunus pedangmu, nak." Sekilas Omi tahu bahwa itu adalah sampah lain. Omi bahkan tidak ingin bermain dengan sampah ini. Itu terlalu merendahkan. Namun, jika Anda tidak bermain dengan mereka, mereka selalu ingin bermain dengan Omi. Omi tidak bisa membiarkan mereka bermain, kan? Omi berkata, "Lebih baik membiarkan tuanmu melakukannya." Aku pernah mendengar bahwa Raja Lanhe agak terkenal di kota Linjiang. Aku juga ingin melihat bagaimana dia terkenal. Kamu tidak layak. Teratai emas mendengus. Oh, Omi tertawa. Yang satu lebih gila dari yang lain. Sayangnya, tidak bisa berkata-kata. "Nak, bukankah kamu akan menghunus pedangmu?" Golden Lotus sangat marah. Omi berkata, "Gambar pedang adikmu ah. Hanya kamu yang masih membiarkanku menghunus pedangku. Minum air kamu." Setelah mengatakan itu, semua orang sepertinya tidak melihat bagaimana Omi bergerak. Seluruh teratai emas terbang. Dan dengan percikan keras, itu juga terbang ke kolam renang, memercikkan sejumlah besar air. Ah, kerumunan tertegun. Barusan menantu ketiga Raja Lanhe, Cheng Qiang, turun untuk minum air. Tidak pernah berpikir bahwa murid Raja Lanhe, Jin Lian, juga turun untuk minum air. Pada saat ini, Su Meiqian tidak bisa membantu tetapi tergerak. Omi ini, di luar dugaannya bahkan mengirim teratai emas tingkat 35 untuk minum air. Teratai emas memanjat keluar dari air. Tidak percaya. Merasa sangat malu. Pada saat ini, wajah Raja Lanhe berubah secara dramatis dan dipenuhi dengan kemarahan pada saat yang sama. Begitu banyak tamu yang menonton. Jika dia tidak menunjukkan dirinya dengan baik hari ini, saya khawatir reputasinya di kota Linjiang akan terpengaruh. Omi, kamu sudah terlalu jauh. Raja Lanhe mengertakkan gigi. Omi berkata, "Baiklah, Lanhe King. Memang benar bahwa aku mungkin terlalu pengganggu ketika aku datang ke pintumu hari ini. Jadi aku tidak ingin bermain denganmu lagi. Aku akan pergi jika tidak apa-apa." Omi berkata kepada Liona, "Sianger, pergi." Oh, ketika Liona melihat Omi memanggilnya Sianger, wajahnya memerah dan detak jantungnya semakin cepat. "Berhenti!" Raja Lanhe berteriak. "Omi, apakah menurutmu aku di sini agar kamu datang dan pergi sesukamu?" Meskipun Raja Sungai Lan tahu bahwa Omi benar-benar kuat, dia bahkan tidak tahu apakah dia bisa mengalahkan Omi.
Tetapi jika dia membiarkan Omi pergi begitu saja, di mana dia akan kehilangan muka? Omi berbalik dan berkata, Lan Hewang, aku tidak ingin menggertakmu. Sungguh, aku merasa agak buruk untuk datang ke pintumu dan menyebabkan masalah pada hari ulang tahunmu hari ini. Jadi aku ingin mundur. Apa? Kamu masih tidak akan membiarkanku mundur? Dendam apapun yang Anda miliki, kami akan membicarakannya nanti. Tetapi hari ini Anda harus merayakan ulang tahun yang baik terlebih dahulu. Paru-paru Lan Hewang akan meledak. Dia sudah seperti ini. Bagaimana dia masih bisa merayakan ulang tahun yang baik? Omi, kamu tinggal di sini. Omi memelototi Raja Lanhe. Hantu tua ini. Apakah dia begitu buta? Omi menamparkan teratai emas. Dia seharusnya melihat bahwa dia mungkin bukan lawan Mengapa dia begitu buta? Lanhe King, aku sudah mengatakan bahwa aku tidak ingin menggertakmu terlalu banyak dan membiarkanmu memiliki ulang tahun yang baik. Apakah kamu harus memaksaku untuk mengatakan hal-hal seperti mencari kematian di hari ulang tahunmu? Aku membaca di hari ulang tahunmu. Aku tidak bisa mengatakan kata kematian. Dan kamu masih menggangguku. Kerumunan mendengar kata-kata Omi. Sedikit terdiam. Omi ini, orang-orang Lan Hewang berusia 60 tahun. Orang terhormat di kota Linjiang. Dapatkah Anda membiarkan Anda datang untuk mengacaukan perjalanan tanpa bayaran? Su Mei kian sibuk datang untuk menasihati. Omi, ini hampir selesai. Omi tertekan. Petugas Su, Anda dapat melihatnya. Saya siap untuk mundur sekarang. Biarkan dia merayakan ulang tahunnya terlebih dahulu. Dialah yang masih tidak akan membiarkan saya pergi. Yah, kemarahan Lan Hewang gatal. Su Mei kian berkata kepada Raja Lanhe. Raja Lanhe, mari kita masing-masing menyerah. Sebut saja sehari. Omi bersedia mundur. Tidak ada gunanya terus membuat masalah. Raja Lanhe mengamuk. Kapten Su, setelah Omi datang ke rumahku untuk menumpahkan nyalinya, kamu membiarkannya pergi. Untuk apa kau membawaku? Raja Lanhe. Su Mei kian berkata dalam hatinya. Kekuatan Omi mungkin tidak jauh lebih lemah dari milikmu. Jadi apa yang bisa kamu lakukan? Kapten Su menasihati. Raja Lanhe, Anda harus tahu bahwa Omi belum tentu lebih lemah dari Anda ketika dia menamparkan murid Anda. Teratai emas. Omong kosong. Aku sudah hidup selama 60 tahun. Aku belum pernah melihat orang seperti apa. Apakah kuat untuk menamparkan teratai emas? Jadi bisakah aku? Raja Lanhe berkata. Su Mei kian menghela nafas. Kalau begitu aku tidak peduli padamu. Kamu bisa melihat sendiri. Raja Lanhe menatap Omi dan berkata dengan gigi terkepal. Omi, biarkan aku melihat apakah kamu memiliki keterampilan nyata atau tidak. Oh, aku tersinggung kalau begitu. Minum. Raja Sungai Lan bergegas dengan panah. Banyak tamu yang akrab dengan Raja Sungai Lan terkejut. Raja Sungai Lan segera mengeluarkan penguasaan terkuatnya. Sepertinya Raja Sungai Lan tidak berani meremehkan Omi. Omi tersenyum terdiam di sudut mulutnya ketika dia melihat sekolah terbaik Raja Sungai Lan. Nima, ini juga dianggap sebagai sekolah terbaik. Pah, Omi langsung menamparkan. Raja Sungai Anggrek berteriak dan terbang menuju kolam renang. Apa? Kerumunan itu menatap. Tidak percaya. Raja Lanhe telah mengeluarkan penguasaannya langsung dari kelelawar. Penguasaan itu bahkan belum menyerang Omi. Itu telah terbang menjauh. Bahkan Su Mei kian menyeka sudut matanya dengan tidak percaya. Bertanya-tanya apakah dia salah. Wow, Raja Lanhe menabrak kolam renang. Memercikkan percikan air besar lainnya. Kerumunan itu tercengang. Omi tersenyum dan berkata kepada Liona. Sianger, ayo pergi. Oh, Liona tersipu dan mengikuti Omi keluar dari besi villa. Pintu. Su Mei kian segera diusir. Omi, petugas Su. Ada apa? Omi bertanya. Omi, kamu sebenarnya sangat kuat. Su Mei kian berkata dengan mata ngeri. Baiklah. Hanya level 40. Kata Omi dengan santai. Apa? 40 level? Su Mei kian benar-benar sedikit terkejut di dalam. Su Mei kian bertanya. Omi, kamu tidak melewati pembuluh darah Ren dan Zhu, kan? Jika Anda telah membuka Rendu dan hanya berada di level 40, itu sangat biasa. Jika Anda belum membukanya dan dapat mencapai level 40, itu memang luar biasa. Jujur, apakah Anda sudah membukanya atau tidak? Su Mei kian bahkan sedikit penasaran dengan Omi. Hahaha. Sayangnya, aku tidak ingin memberitahumu.
Omi berbalik dan masuk ke mobilnya dan pergi. Su Meiqian belum membuka pembuluh darah Ren dan Duke dan sekarang berada di level 55. Jadi Su Meiqian dianggap kuat. Hanya, di mana Su Meiqian tahu bahwa Omi belum membuka Rendu dan kapal kedua. Dan kekuatan Omi bukanlah level 40. Saya khawatir itu lebih dari level 80. Di dalam mobil, Leona bertanya, mengapa Su Meiqian bertanya apakah Anda telah membuka Rendu Pulse? Saya juga pernah melihatnya di TV. Di mana karakter utama jatuh dari tebing dan secara kebetulan melewati pembuluh darah Ren dan Zhu, dan menjadi master dalam waktu singkat. Omi berkata, hal yang sama, tetapi sayangnya, Rendu dan kapal kedua tidak begitu mudah dibuka. Dan biasanya, mereka yang belum membuka Rendu dan kapal kedua, tidak peduli berapa banyak mereka berlatih seni bela diri, mereka tidak akan dapat berlatih di alam, yang disebut 100 level di bawah gerbang luar. Tentu saja, mereka yang sangat berbakat dan tidak membuka pembuluh darah Ren dan Zhu dapat mencapai alam gerbang luar tanpa batas. Kalau begitu sudahkah kamu membuka sekarang? Xiang Yun Liu bertanya. Omi menggelengkan kepalanya. Jadi, apakah Anda memiliki kesempatan untuk melewatinya di masa depan? Jika Anda tidak memiliki kesempatan untuk melewati selama sisa hidup Anda, bukankah Anda tidak akan dapat berlatih di alam selama sisa hidup Anda dan tetap 100 tingkat di bawah gerbang luar? Omi terkekeh. Nona, saya bahkan tidak menempatkan seluruh kota Linjiang di mata saya. Dapatkah Renduji belaka dapat membatasi saya? Jangan khawatir. Faktanya, Rendu Pulse Omi tidak pernah menaruhnya di matanya. Itu sama sekali bukan masalah baginya. Jika Omi tidak mengendalikan dirinya sendiri dan membuat fondasinya sedikit lebih baik, Omi akan melewati Rendu Pulse-nya sejak lama. Awalnya, Omi ingin nongkrong di kota Linjiang selama 1,5 tahun. 1,5 tahun yang akan dihabiskan untuk bekerja sebagai pengawal Leona sambil membangun fondasinya. Setelah 1,5 tahun, Omi akan membuka pembuluh darah Ren dan Zhu-nya dan mulai mengejar seni bela dirinya. Tapi tanpa diduga, dia diterima di Akademi Seni Bela Diri. Jadi sepertinya Omi harus membuka Ren dan Cakra kedua lebih awal. Begitu dia membuka denyut nadi Rendujinya, maka Omi tidak akan lagi menjadi 100 di bawah gerbang luar. Dan dengan banteng Omi, dia mungkin akan bisa menerobos ke puncak gerbang luar begitu dia membukanya. Sementara yang lain, yang lebih kuat, akan dapat mencapai gerbang luar awal. Dan yang rata-rata, saya khawatir itu akan memakan waktu sebelum mereka bisa mencapai gerbang luar. Namun, itu bukan sesuatu yang bisa dibanggakan. Omi dianggap berkultivasi kembali. Kembalilah di malam hari. Aku akan melewati pembuluh darah Rengwo. Omi berpikir dalam hatinya. Leona tidak ingin kembali dan meminta Omi untuk pergi berbelanja. Omi memikirkannya dan pergi berbelanja dengan Leona untuk bersenang-senang. Hanya saja, tidak dapat dihindari untuk memikirkan perasaan berpegangan tangan dengan Suyan tadi malam saat berbelanja. Omi hanya bisa menghela nafas dalam-dalam. Berharap di masa depan, dia masih bisa bertemu Suyan, yang merupakan pacar pertamanya. Bermain dengan Leona sampai larut malam. Mereka berdua pulang. Di malam hari, Omi kembali ke kamarnya setelah makan malam. Malam ini, saya akan membuka Rendu dan kapal kedua saya. Saya tidak pernah berpikir saya akan membukanya 2 kali. Di kehidupan saya sebelumnya ketika saya membuka Rendu dan kapal kedua saya baru berusia 7 tahun. Kemudian butuh 10 tahun untuk berkultivasi ke alam bawaan. Dalam kehidupan ini, saya akan membuka Rendu dan kapal kedua saya lagi. Semoga tidak perlu 10 tahun lagi untuk mencapai bawaan. Jika butuh 10 tahun lagi, saya sudah berusia 28 tahun. Begitu tua, saya masih akan campur aduk. Kata Omi dalam hatinya. Dalam kehidupan sebelumnya, Omi telah mencapai gerbang luar awal segera setelah dia membuka Rendu dan kapal kedua pada usia 7 tahun. Dia telah bekerja keras dan bekerja keras setelah itu. Dan pada usia 18 tahun, dia telah berlatih ke tingkat bawaan. Sayangnya, dalam kehidupan ini Omi akan berusia 18 tahun sekarang. Dan Omi khawatir jika dia membutuhkan 10 tahun lagi untuk mencapai bawaan. Dia sudah berusia 28 tahun. Sangat tua. Tidak menyenangkan sama sekali. Namun, di mana Omi tahu bahwa di dunia ini, untuk mencapai alam bawaan pada usia 28, ini sudah menjadi orang yang sangat kuat. Pada orang lain,
Untuk mencapai bawaan pada usia 38 akan membakar dupa. Beberapa orang tidak akan pernah mencapai Hautian. Atau bahkan gerbang dalam. Omi diam-diam membusungkan dadanya dan berkata, mari kita berharap untuk awal yang baik. Kemudian, Omi mulai bermeditasi. Dan energi internal mengalir melalui meridian. Jadi Omi duduk diam. Itu bukan hanya masalah menggunakan cambuk untuk melewati 2 pembuluh darah. Tetapi terserah Anda. Bagaimana menggunakan kekuatan internal Anda di meridian. Omi telah bermeditasi di kamarnya selama lebih dari 1 jam. Dan tubuhnya berkeringat dan kepalanya masih merokok. Tampak seolah-olah rambutnya terbakar. Setelah setengah jam atau lebih, energi internal Omi mengalir di meridian. Prosesnya terlihat sangat menyakitkan. Tetapi Omi mengertakkan gigi dan tidak mengucapkan sepatah kata pun. Setelah setengah jam lagi, akhirnya, Omi merasakan meridian seluruh tubuhnya mengendur. Seolah-olah setiap meridian di seluruh tubuhnya telah bersentuhan bersama. 1 detik untuk mengingat membaca buku. Minum. Selesai, Don Omi berdiri dari lantai. Omi menghembuskan napas dalam-dalam. Menyerang dunia seni bela diri. Beberapa menit kemudian, Omi sedang berkultivasi ke gerbang luar awal. Setelah beberapa menit lagi, Omi bergegas ke gerbang luar tengah. Setelah beberapa menit lagi, Omi bergegas ke gerbang luar yang terlambat. Omi terus berlari, berusaha untuk mencapai yang lebih tinggi. Segera, Omi bergegas ke puncak gerbang luar. Namun, itu belum berakhir. Kemudian, Omi sekali lagi bergegas ke penyelesaian gerbang luar. Teruslah terburu-buru. Dengan demikian, Omi bergegas ke Outer Gate Perfection lagi. Alam Omi mencapai kesempurnaan besar gerbang luar. Ya Tuhan, ini telah melebihi harapan Omi. Harapan Omi adalah bahwa akan baik untuk mencapai puncak gerbang luar. Tetapi dia tidak berharap untuk mencapai kesempurnaan besar. Lanjutkan. Dengan keras. Akhirnya, alam Omi menerobos gerbang luar dan mencapai gerbang pra-internal. Namun, sayangnya, pemahaman di benaknya berhenti. Dan alam berhenti tak tergoyahkan di gerbang pra-internal. Omi tiba-tiba mengeluarkan jarum perak dan dengan keras menusukkannya ke kepalanya. Omi harus merangsang dirinya sendiri. Bahkan jika dia bisa menerobos alam sekali lagi. Akhirnya, 15 menit kemudian, Omi menerobos 1 alam lagi. Mencapai tengah gerbang dalam. Omi tidak bisa maju lebih jauh. Namun, Omi sudah puas. Lagi pula, dia berharap untuk mencapai puncak gerbang luar. Dan sekarang itu lebih dari sedikit lebih kuat dari yang dia harapkan. Tahap tengah gerbang dalam. Alam Omi saat ini sudah berada pada level yang sama dengan lelaki tua yang mengirim pemberitahuan penerimaan medali emas terakhir kali. Omi sendiri tidak menyangka ini benar-benar awal yang baik. Begitu dia membersihkan rendu dan kapal kedua, dia melewati gerbang luar dan langsung pergi ke gerbang tengah bagian dalam. Apakah ada orang yang lebih mengagumkan di dunia? Meskipun Omi adalah seorang kultivator berat, dia sudah sangat kuat. Jika orang lain berkultivasi kembali, bagaimana dia bisa melakukannya begitu cepat? Mid Inner Gate. Hahaha. Jika lelaki tua yang mengirim medali emas terakhir kali melihatku, dia tidak akan pernah menjadi lawanku. Omi mengepalkan kedua tinjunya. Akhirnya merasa jauh lebih kuat. Meskipun dia berada di alam yang sama dengan lelaki tua yang memberikan medali emas itu. Omi 100% yakin bahwa dia akan melonjak. Dan orang-orang dengan level yang sama masih ingin bermain dengan Omi. Mereka terlalu banyak berpikir. Omi melepas pakaiannya dan memasuki kamar mandi untuk mandi. Jika itu orang lain, mereka akan senang berubah menjadi ahli pintu dalam beberapa jam. Tetapi Omi dengan cepat tenang. Apa yang ada di sana untuk bersemangat? Dia adalah seorang ahli bawaan. Dan akan lebih baik jika dia tidak menangis ketika dia jatuh ke pintu dalam. Pada saat ini, di atas bangunan tertentu di kota Linjiang, seorang lelaki tua berdiri di sana. Dia adalah orang tua yang sama yang telah mengirim surat penerimaan medali emas. Dia diam-diam menonton kota Linjiang akhir-akhir ini untuk melihat apakah ada yang memenuhi persyaratan penerimaan. Secara umum, mereka yang akan mengambil inisiatif untuk pergi ke Akademi Bela Diri untuk mengambil penilaian adalah anak-anak dari keluarga besar dan keluarga besar. Sementara banyak anak-anak biasa di kota-kota kecil itu tidak akan mengambil inisiatif untuk pergi karena kondisi atau beberapa wawasan. Misinya adalah untuk diam-diam mengamati apakah ada orang yang memenuhi persyaratan penerimaan di beberapa kota.
Jika itu adalah bakat, maka akui saja. Dia telah menemukan satu kekalahan debu merah sebelumnya. Dan setelah pengamatannya, satu kekalahan debu merah masih sangat muda. Ini benar-benar sesuai dengan kondisi Ah. Jadi dia segera mengakui Omi. Pada titik ini, lelaki tua ini menghela nafas. Sepertinya tidak ada yang lain di kota Linjiang yang sesuai dengan kriteria. Pergi saja ke tempat berikutnya. Orang tua itu hendak pergi. Tapi, tiba-tiba teringat Omi. Orang tua itu tertawa. Anak dari Wan David Reddas itu. Dia membuatku merasa sangat malu terakhir kali. Dan sekarang setelah dia pergi, aku merasa sedikit tidak bahagia. Bisakah kamu berpura-pura membandingkan? Kali ini aku akan memecahkan bank untuk sekali dan menggunakan pil nafas kura-kura yang berharga. Aku tidak percaya bocah itu masih bisa melihatku. Orang tua itu melompat dan terbang ke arah tertentu. The Turtles Breath Pill. Dengan detak jantungnya benar-benar hilang setelah diambil. Benar-benar diam dan senjata hebat yang digunakan untuk bersembunyi dari musuh-musuhnya. Agar bisa berpura-pura menjadi pasangan di depan Omi dan mengambil sedikit wajah yang hilang terakhir kali. Dia benar-benar berjuang cukup keras untuk menggunakan pil nafas kura-kura. Setelah mandi, Omi mengambil pakaian kotornya ke bawah dan meminta Jin untuk mencucinya untuknya. Tuan muda, ada pakaian untuk dicuci lagi. Apakah Anda memiliki pakaian dalam favorit saya? Ring bertanya dengan gembira. Di sana, Omi mengangguk tanpa berkata-kata saat Jin suka mencuci celana dalam Omi dan Omi tidak bisa mengerti cabul ini. Mungkin dia masih ingin memukul Omi. Omi, kenapa kamu kembali ke kamarmu sepagi ini malam ini? Willow Chenming bertanya. Willow Chenming dan pengawalnya sedang duduk di ruang tamu menonton TV. John sedang membuat teh di samping. Tetapi sorot mata John agak tidak menyenangkan bagi pengawal Liu Chenming. Ya, Paman Willow. Sedikit mengantuk, Omi tidak mengatakan bahwa dia melewati kapal Rengwo. Apalagi bahwa dia telah mencapai alam gerbang dalam tengah. Tetapi mereka tidak dapat memahami hal-hal ini jika mereka tetap mengatakannya. Karena di mata mereka, level 60 sangat kuat. John mengedipkan mata pada Omi. Seolah memberi isyarat kepada Omi untuk pergi keluar. Omi melepas pakaiannya dan memasuki kamar mandi untuk mandi. Jika itu orang lain, mereka akan senang berubah menjadi ahli pintu dalam beberapa jam. Tetapi Omi dengan cepat tenang. Apa yang ada di sana untuk bersemangat? Dia adalah seorang ahli bawaan. Dan akan lebih baik jika dia tidak menangis ketika dia jatuh ke pintu dalam. Pada saat ini, di atas bangunan tertentu di kota Linjiang, seorang lelaki tua berdiri di sana. Dia adalah orang tua yang sama yang telah mengirim surat penerimaan medali emas. Dia diam-diam menonton kota Linjiang akhir-akhir ini untuk melihat apakah ada yang memenuhi persyaratan penerimaan. Secara umum, mereka yang akan mengambil inisiatif untuk pergi ke Akademi Bela Diri untuk mengambil penilaian adalah anak-anak dari keluarga besar dan keluarga besar. Sementara banyak anak-anak biasa di kota-kota kecil itu tidak akan mengambil inisiatif untuk pergi karena kondisi atau beberapa wawasan. Misinya adalah untuk diam-diam mengamati apakah ada orang yang memenuhi persyaratan penerimaan di beberapa kota. Jika itu adalah bakat, maka akui saja. Dia telah menemukan satu kekalahan debu merah sebelumnya. Dan setelah pengamatannya, satu kekalahan debu merah masih sangat muda. Ini benar-benar sesuai dengan kondisi Ah. Jadi dia segera mengakui Omi. Pada titik ini, lelaki tua ini menghela nafas. Sepertinya tidak ada yang lain di kota Linjiang yang sesuai dengan kriteria. Pergi saja ke tempat berikutnya. Orang tua itu hendak pergi. Tapi, tiba-tiba teringat Omi. Orang tua itu tertawa. Anak dari Wan David Reddas itu. Dia membuatku merasa sangat malu terakhir kali. Dan sekarang setelah dia pergi, aku merasa sedikit tidak bahagia. Bisakah kamu berpura-pura membandingkan? Kali ini aku akan memecahkan bank untuk sekali dan menggunakan pil nafas kura-kura yang berharga. Aku tidak percaya bocah itu masih bisa melihatku. Orang tua itu melompat dan terbang ke arah tertentu. The Turtles Breath Pill. Dengan detak jantungnya benar-benar hilang setelah diambil. Benar-benar diam dan senjata hebat yang digunakan untuk bersembunyi dari musuh-musuhnya. Agar bisa berpura-pura menjadi pasangan di depan Omi dan mengambil sedikit wajah yang hilang terakhir kali. Dia benar-benar berjuang cukup keras untuk menggunakan pil nafas kura-kura. Setelah mandi, Omi mengambil pakaian kotornya ke bawah dan meminta Jin untuk mencucinya untuknya. Tuan muda, ada pakaian untuk dicuci lagi.
Apakah Anda memiliki pakaian dalam favorit saya? Ring bertanya dengan gembira. Di sana, Omi mengangguk tanpa berkata-kata saat Jin suka mencuci celana dalam Omi dan Omi tidak bisa mengerti cabul ini. Mungkin dia masih ingin memukul Omi. Omi, kenapa kamu kembali ke kamarmu sepagi ini malam ini? Willow Chenming bertanya. Willow Chenming dan pengawalnya sedang duduk di ruang tamu menonton TV. John sedang membuat teh di samping. Tetapi sorot mata John agak tidak menyenangkan bagi pengawal Liu Chenming. Ya, Paman Willow. Sedikit mengantuk, Omi tidak mengatakan bahwa dia melewati kapal Rengwo. Apalagi bahwa dia telah mencapai alam gerbang dalam tengah. Tetapi mereka tidak dapat memahami hal-hal ini jika mereka tetap mengatakannya. Karena di mata mereka, level 60 sangat kuat. John mengedipkan mata pada Omi, seolah memberi isyarat kepada Omi untuk pergi keluar. Omi pergi keluar dan bertanya, John, mengapa kamu memanggilku? Tuan muda, bisakah Anda membuat pengawal Tuan Liu mengundurkan diri? Itu menjijikkan. Ada apa? Omi bingung. Tuan muda. Pengawal Liu. Ah tahu. Selalu berpegangan tangan pada Jin. Kata John dengan sangat tidak senang. Omi terdiam. Apa hubungannya denganmu jika orang-orang meletakkan tangan pada Jin? Mereka baik-baik saja dengan Jin. Oke, tidak apa-apa. Aku akan masuk. John merasa tertekan. Pengawal Liu Chenming. Ah tahu. Memanfaatkan Jin di setiap kesempatan. Pada saat ini, di kamar Omi, di balik tirai, seseorang telah disembunyikan di sana, tanpa suara. Omi sedang menonton TV di ruang tamu, tidak terburu-buru untuk kembali ke kamarnya. Itu telah tinggal selama 1 jam. Orang tua di lantai atas akan tertekan. Sudah 1 jam. Mengapa bocah itu tidak muncul? Jika dia tidak muncul, pil nafas kura-kura saya akan kedaluarsa. Menunggu dan menunggu. Setelah setengah jam lagi, sudah jam 12 malam. Omi belum muncul. Bahkan Liu Chenming telah kembali ke kamarnya untuk tidur. Omi sedang duduk sendirian di sofa. Di dalam ruangan, lelaki tua itu bersembunyi di balik tirai. Kakinya sakit karena berdiri. Kenapa kamu belum naik ke atas? Aku hanya ingin mendapatkan wajah kembali. Aku mudah aku. Pada saat itu, Omi naik ke atas dan mendengar suara sanggur di tangga. Omi masuk ke dalam ruangan. Orang tua itu berkata dalam hatinya, kali ini, saya akan melihat bagaimana Anda menemukan saya. Dan begitu Anda berbaring, saya tiba-tiba akan muncul dan menakut-nakuti Anda, sehingga Anda masih berani meremehkan keterampilan penyembunyian saya. Omi memasuki kamar dan pergi ke toilet untuk mengambil kebocoran, dan tetap mandi, lalu berbaring di tempat tidur dan bersandar padanya. Omi berkata, setelah berdiri begitu lama, bukankah kakimu sakit? Orang tua di balik tirai tertegun dan berkata pada dirinya sendiri, apakah dia berbicara dengan saya? Seharusnya tidak. Dia baru saja naik ke atas. Bagaimana dia tahu sudah berapa lama aku berdiri di sana? Hei, aku akan tidur jika kamu tidak bersuara, Omi berkata dan berbaring. Orang tua yang bersembunyi di balik tirai merasa tertekan dan keluar. Mendengus, jangan bilang kamu sedang berbicara denganku. Omi berkata, apakah ada orang lain di ruangan ini? Kamu benar-benar berbicara denganku, kata lelaki tua itu dengan kaget. Kamu sudah bersembunyi di kamarku selama 1,5 jam. Dan jika bukan karena fakta bahwa kakimu sakit, aku tidak akan berada di sini sekarang. Ah, bukankah kamu baru saja memasuki ruangan dan menemukanku? Omi terengah-engah. Aku akan tahu di lantai bawah bahkan sebelum kamu memasuki kamarku. Jadi katakan padaku, apalagi yang kamu inginkan dariku? Orang tua itu sangat tertekan. Berkat itu dia telah menyia-nyiakan pil nafas kura-kura. Nak, kenapa kamu? Seseorang yang belum melangkah ke gerbang luar. Mengapa kamu menemukanku? Aku pergi ke rumah begitu banyak orang. Setiap kali orang tidak tahu kapan aku muncul di kamar mereka. Tapi kamu telah membuatku kehilangan muka. Orang tua itu tidak bisa merasakan alam Omi. Omi masih tampak seperti dia belum menerobos. Karena Omi bukan orang biasa. Bahkan jika kekuatannya lebih kuat darinya. Jika Omi tidak ingin orang tahu wilayahnya. Yang lain tidak bisa mengetahuinya. Omi tidak ingin membuat dirinya terlalu mengundang. Baiklah. Orang tua. Mandi dan pergi tidur. Aku akan tidur. Dan ketika aku pergi, aku akan membantu dengan cara. Aku akan menutup pintu balkon.
Kumohon, Tenzin menutupi dan merunduk di bawah selimut. Orang tua itu menghela nafas dalam-dalam dan berjalan keluar dari kamar Omi dengan sikap hambar. Tertawa pada dirinya sendiri. Nak, hitung kamu. Sampai jumpa nanti. Orang tua itu menutup pintu balkon dan terbang ke dalam kegelapan. Omi tertidur. Keesokan harinya. Senin. Hari ini adalah hari tahun baru. Sekolah ditutup. Tetapi Anda harus pergi ke sekolah karena Anda harus berpartisipasi dalam berbagai kegiatan yang diadakan oleh perguruan tinggi. Dan ada pesta hari tahun baru di malam hari. Bang, pagi-pagi sekali. Leona mengetuk pintu Omi. Untuk apa? Bangun. Kamu harus pergi ke sekolah hari ini. Dan kamu mengadakan kompetisi kaligrafi di pagi hari. Leona berteriak dari luar pintu. Baru kemudian Omi bangun. Omi mendaftar untuk 3 kompetisi bakat, kompetisi puisi, kompetisi kaligrafi, dan kompetisi alat musik. Alat musik Omi, tentu saja, adalah biola, yang dia kenal. Leona juga mendaftar untuk kompetisi bakat, piano. Omi selesai menyikat gigi dan berjalan ke bawah. Ketika dia mencapai tangga, dia mendengar pengawal Jin dan Liu Chenming atau berbicara. Nada suara atau agak sembrono. Jin. Bagaimana kamu tidur tadi malam? Dingin untuk diselipkan sendiri. Tahu senpai. Aku sudah menyalakan AC. Terima kasih. Apakah kamu ingin aku menghangatkan selimutmu? Tidak. Terima kasih. Aku bilang Jin. Kamu tidak akan benar-benar ada hubungannya dengan John konyol itu. Tubuhmu baik-baik saja. Tidakkah kamu merasa tidak enak karena membiarkan John itu bermain denganmu? Aku tidak ada hubungannya dengan dia. Kamu tidak melihat John sering menatapku dengan kebencian. Baiklah. Jangan bicara tentang John itu. Jin. Kita semua bekerja di rumah Willow Chenming. Kita semua kesepian. Apakah kamu ingin bertemu ketika tidak apa-apa, atau menyentuh pantat Jin? Little Ring sibuk. Senior atau, bisakah kamu tidak menyentuh tangan dan kakimu? Jin. Aku ahli seni bela diri level 26 Oh. Bisakah kamu menyentuhku tanpa pandang bulu hanya karena kamu tinggi dalam seni bela diri? Seni bela diri tuan mudaku jauh lebih kuat dari milikmu. Oh, itu belum tentu benar. Kalau aku melewati denyut nadi Renduji di masa depan, aku akan melampaui tuan mudamu dalam hitungan menit. Aku tidak takut untuk memberitahumu bahwa aku mengenal seseorang dari keluarga besar yang akan membantuku melewati denyut nadi Renduji. Jin, tunggu saja aku menjadi kuat. Kamu tidak akan tergagap dan mengisapku sekarang. Pergi. Pada titik ini, mungkin mendengar suara Omi turun tangga. Dia sibuk berhenti dan berbicara. Ketika Omi turun ke lantai pertama, Tao menyapa sambil tersenyum. Selamat pagi, Tang Sao. Omi mengangguk santai. Tadi malam John mengatakan bahwa Tao telah meletakkan tangannya pada Jin. Itu benar-benar benar. Kesan Omi tentang Tao ini menjadi lebih buruk. Namun, tindakannya sembrono. Ini bukan urusan Omi. Itu milik masalah moral pribadinya. Selain apa yang bisa dikatakan Omi? Setelah sarapan, mengemudi ke sekolah menengah Baiyun. Di pagi hari akan berpartisipasi dalam 2 kompetisi dalam puisi dan kaligrafi. Di sore hari untuk berpartisipasi dalam kompetisi alat musik. Karena pada sore hari Leona telah berpartisipasi. Jadi Liu Chenming mengatakan bahwa dia akan bergegas untuk melihat di sore hari. Di pagi hari perusahaannya memiliki sesuatu yang tidak bisa pergi. Pergi ke sekolah. Ternyata ada beberapa balon hidrogen yang tergantung di gerbang sekolah. Menulis beberapa kata untuk merayakan hari tahun baru dan sebagainya. Sekolah hari ini. Suasana yang sangat meriah. Tidak hanya kompetisi bakat. Ada kegiatan taman. Banyak siswa sudah datang. Tak lama setelah Omi tiba di sekolah, radio sekolah berbunyi. Tolong segera berkumpul di depan gedung nomor 3. Pengumuman akan diputar lagi. Silakan berkumpul di depan gedung nomor 3 untuk semua kelas. Omi tahu apa yang harus dilakukan begitu dia mendengar bunga kelas dan rumput kelas pergi ke majelis. Itu pasti untuk berlatih dan menyambut beberapa penyanyi Linglong Yu atau semacamnya. Omi dan Leona segera datang ke gedung nomor 3. Segera. Bunga kelas seluruh sekolah dan rumput kelas semuanya ada di sini. Seorang guru yang bertanggung jawab berkata, "Siswa yang terhormat, malam ini sekitar pukul 6, bintang penyanyi Linglong Yu akan datang ke sekolah kami. Sekarang semua orang berlatih dengan saya.
Masing-masing anak laki-laki meletakkan drum di tanah di leher mereka. Masing-masing gadis mengambil 2 karangan bunga. Dan kemudian berlatih dengan saya. Omi tak berdaya seperti Bancus lainnya. Menggantungkan drum di lehernya. Meskipun Omi merasa terlalu merendahkan untuk memintanya. Orang dalam. Untuk menyambut seorang penyanyi. Tetapi Omi menganggapnya hanya untuk bersenang-senang. Jangan terlalu serius. Anak laki-laki bermain drum. Anak perempuan melambaikan karangan bunga. Dan seorang pria dan seorang wanita terhuyung-huyung menjadi 2 baris. Kemudian pukul drum. Bermain karangan bunga. Bersama-sama meneriakkan slogan. Selamat datang. Sambutan hangat. Long Yu, kami mencintaimu. Apakah kamu mendengar semua slogan dengan jelas? Dengarkan. Kalau begitu, mari kita mulai. 1, 2, 3. Selamat datang. Sambutan hangat. Luni, kami mencintaimu. Bunga dan rumput kelas mulai berteriak. Sementara anak laki-laki bermain drum. Suasananya begitu hangat. Omi juga berubah menjadi perasaan pelarian. Penyanyi Ling Long Yu itu. Entah hidup mana yang merupakan berkah untuk bisa membiarkan Omi menyambutnya. Simran juga ada di tim. Tetapi Simran tanpa semangat menggerakkan bibirnya bersama dengan orang lain. Tidak berteriak. Tetapi matanya menatap ke arah Omi dari waktu ke waktu. Liona berdiri di samping Omi. Melambaikan karangan bunganya dan berteriak keras. Pada saat ini, di pesawat terbang, Ling Long Yu, yang mengenakan gaun berwarna-warni dan indah, sedang duduk di kelas 1 pesawat. Ketika beberapa pramugari melihat penyanyi Ling Long Yu, mereka meminta foto grup dan tanda tangan. Setelah foto grup ditandatangani, agen Ling Long Yu berkata, Long Yu, kami akan berada di kota Linjiang sekitar tengah hari. Kami baru saja berbicara dengan guru administrasi sekolah menengah Baiyun di telepon. Kami akan berada di sekolah menengah Baiyun sekitar pukul 18. Pesta hari tahun baru mereka secara resmi akan dimulai pada pukul 6.30 sore. Anda akan menyanyikan 3 lagu di gala hari tahun baru, yang semuanya adalah lagu-lagu terkenal Anda. Ling Long Yu sedikit tidak sabar dan berkata, Oke, saya tahu. Itu menjengkelkan. Tidak ada biaya penampilan untuk sepeser pun. Apa yang ada untuk bernyanyi? Agen itu berkata, Oh, Anda tidak ingin bernyanyi sekarang, saya hanya bisa menelepon dan memberi tahu mereka untuk membatalkan. Tetapi masalah ini, tampaknya diatur oleh keluarga Anda. Ternyata Ling Long Yu tidak benar-benar bersyukur kembali ke alma maternya untuk bernyanyi. Itu diatur oleh keluarga Ling Long Yu. Ling Long Yu pulang pada hari tahun baru. Keluarganya mengatur agar dia bernyanyi di sekolahnya. Apa tujuan utamanya? Yang pertama mungkin adalah untuk pamer. Dan tujuan kedua juga untuk pamer. Karena kakek Ling Long Yu adalah penguasa kedua Aula Zhanghu di kota Linjiang. Dan pengaruhnya sangat kuat. Pada saat ini, agen Ling Long Yu berkata, benar, sekolah juga mengatakan bahwa ketika Anda memasuki arena, mereka mengatur tim yang terdiri dari bunga kelas sekolah menengah Baiyun untuk menyambut Anda. Mata Ling Long Yu bergerak, bunga kelas dan rumput kelas. Ya, sepertinya SMA White Cloud masih tulus dalam menyambutmu. Aku khawatir mereka akan kecewa jika kamu membatalkan. Karena ada bunga kelas. Hehehe. Ling Long Yu tertawa sebentar hehehe. Ling Long Yu juga lulusan sekolah menengah Baiyun saat itu. Ling Long Yu sangat jelek. Dihitung sebagai kawat gantung. Bunga sekolah, bunga kelas dan sebagainya. Dia tidak bisa mengejar salah satu dari mereka. Jadi begitu dia mendengar tentang bunga kelas, Ling Long Yu tiba-tiba menjadi tertarik. Di masa lalu, saya belum terkenal. Dan saya dinilai sebagai anak muda paling jahat ketiga di sekolah menengah Baiyun. Tetapi sayangnya, saya bahkan bukan bunga kelas atau bunga sekolah. Saya tidak bisa bercinta. Lumpuh. Sangat buruk untuk dipikirkan sekarang. Tapi itu bagus. Sekarang aku terkenal. Hehehe. Aku akan menebus penyesalan yang aku miliki saat itu. Dengan ketenaran saya saat ini, bunga kelas apa dan bunga sekolah, itu masih segelintir. Omi dan yang lainnya berlatih selama setengah jam sebelum mereka selesai. Siswa yang terhormat, mereka yang telah berpartisipasi dalam kompetisi bakat pagi, silakan datang ke lapangan olahraga. Kami akan mengadakan kompetisi langsung, mencetak gol dan pemberian hadiah. Acara pertama adalah kaligrafi. Bersiaplah untuk kompetisi kaligrafi.
Radio berbunyi. Omi dan Leona dan yang lainnya berjalan ke lapangan olahraga bersama. Simran mengumpulkan keberaniannya dan tersenyum pada Omi. Omi, bukankah kamu mengambil bagian dalam kompetisi kaligrafi? Ya, Suaner. Bukankah kamu juga berpartisipasi dalam kompetisi menyanyi? Omi dan Simran mengobrol. Leona mengikuti sisi masam. Leona benci bahwa dia sendiri mendominasi Omi. Tidak ada gadis lain yang bisa mengatakan sepatah kata pun kepada Omi. Sayangnya kenyataan itu kejam. Simran menemukan kesempatan untuk berbicara dengan Omi. Omi, di mana pacarmu? Simran tiba-tiba bertanya. Sebenarnya, tidak tiba-tiba. Hanya berpura-pura bertanya tiba-tiba. Omi tersenyum pahit dan berkata, kami putus. Ah, putus. Jantung Li Xuan-er berdebar kencang. Kapan itu? Kemarin. Dan sekarang Suyan juga ada di rumah. Oh, mata Simran berbalik. Pada saat ini, dia merasa seolah-olah hatinya bahagia. Simran berpikir dalam hati. Aku ragu-ragu untuk memberi Omi hadiah hari tahun baru pagi ini. Tapi sekarang aku pasti harus melakukannya. Tapi untungnya aku membawanya. Jadi, Simran segera mengumpulkan keberaniannya. Mengeluarkan kotak halus dari tasnya. Dan berkata kepada Omi, Omi, aku punya hadiah untukmu. Hadiah untukku. Omi tertegun. Simran membuka kotak itu. Di dalamnya ada arloji. Simran mengeluarkan arloji dan tersenyum. Sedikit tanda penghargaan. Saya harap Anda tidak keberatan. Omi, selamat hari tahun baru. Pada saat ini, Leona terkejut. Dia bahkan belum mengirimkannya. Dia didahului oleh Simran. Ini, seberapa bagus. Omi terkekeh. Apa yang harus dipermalukan? Kamu adalah dermawan yang hebat bagi keluarga kami. Wajar bagiku untuk memberimu hadiah hari tahun baru. Biarkan aku membantumu memakai jam tanganmu. Oke. Hehehe. Omi mengulurkan tangannya dan Simran memakai arloji untuknya. Leona masam di dalam. Omi mengenakan arloji itu dan mengguncangnya di depan Leona dan berkata dengan bangga. Nona, cantik. Hehehe. Leona sibuk. Kalian pergi ke lapangan olahraga dulu. Aku akan kembali ke kelasku. Segera kembali ke kelas. Leona telah menyiapkan hadiah minggu lalu dan memasukkannya ke dalam laci. Karena Simran sudah memberikannya. Leona juga siap memberikannya kepada Omi segera. Tidak pernah tertinggal di belakang Simran. Terima kasih, Suaner. Tapi sayangnya, aku tidak punya hadiah untukmu, kata Omi. Tidak perlu. Itu hanya hadiah kecil. Omi duduk di bangku-bangku di stadion. Bersama dengan Carlos dan Simran, Liang Ying, dan Wei Ming. Leona segera tiba. Memegang sebuah kotak besar di tangannya. Yang bagian luarnya diikat dengan sangat hati-hati dengan benang merah. Leona berjalan ke arah Omi dan tersenyum. Omi, ini hadiah hari tahun baruku untukmu. Omi tertegun. Apa, kamu juga punya hadiah? Leona mengangguk malu-malu. Hadiah yang dia berikan agak istimewa. Omi tanpa basa-basi membuka bungkus hadiah dari Leona. Di dalamnya ada sekotak kue coklat. Omi makan kue dan meludahkannya. Berkata, apa-apaan ini? Itu terbakar. Itu sangat buruk. Wajah Leona, yang telah bahagia, ditarik ke bawah. Ini coklat. Coklat seharusnya terasa seperti ini. Oke, Leona sibuk mengatakan bahwa dia telah berpikir untuk mengirim coklat begitu lama. Tetapi dia tidak menyangka bahwa Omi akan muntah setelah menggigit dan mengatakan bahwa rasanya tidak enak. Ketika Simran melihat ekspresi tertekan Leona, dia sepertinya sudah menebak mengapa Leona ingin mengirim coklat. Coklat mewakili cinta, dan Leona mengakui perasaannya kepada Omi dengan cara yang sangat tidak langsung dan halus. Sayangnya, bermain asmara dengan seseorang dengan EQ rendah seperti Omi, Leona hanya bisa meminta masalah. Omi mengambil segenggam coklat untuk Carlos dan Wei Ming, serta siswa lain yang duduk di sebelahnya. Dan tersenyum, semuanya. Jangan sopan. Makan. Saya punya lebih banyak di sini setelahnya. 1 detik ingatlah untuk membaca buku. Terima kasih Tang Sao. Leona duduk tertekan ke samping. Coklat yang dia kirim dengan hati-hati. Omi membagikannya dengan semua orang dan memakan semuanya. Leona diam-diam menggerutu dengan kesal. Sama sekali tidak romantis. Simran berkata kepada Omi, Omi, kamu juga memakannya. Lagi pula, itu sepotong hati Leona. Jika kamu tidak memakannya membuat Leona merasa sangat buruk.
Aku tidak suka rasanya. Omi juga berkata kepada Leona. Nona, lain kali, ingatlah untuk tidak membeli rasa ini. Oh, Leona mengerutkan bibirnya dan ohet. Sepertinya Omi tidak mungkin mengerti pengakuan halus darinya. Pada saat ini, di podium lapangan olahraga, guru ketua berteriak, semuanya, tenang. Di bawah, kompetisi bakat pertama yang diadakan adalah kaligrafi. Juri kompetisi kaligrafi adalah Su Yang, seorang kaligrafer terkenal dari kota Linjiang, dan Meng Lun, seorang kaligrafer. Pah, semua orang bertepuk tangan. Omi melihat ke arah podium dan segera melihat Meng Lun duduk di kursi tamu. Semua siswa yang berpartisipasi dalam kompetisi kaligrafi, silakan masuk ke stadion. Pilih meja secara acak. Meja telah ditata dengan pena dan tinta. Masing-masing dari Anda menulis puisi kuno secara diam-diam sendiri. Lalu tulis kelas dan nomor kursi Anda masing-masing. Anda tidak perlu menulis nama Anda. Omi berdiri dan bersiap memasuki lapangan olahraga. Simran dan Leona berteriak hampir bersamaan. Lakukanlah, Tezichen. Setelah berteriak, mereka saling memandang dan tersipu dengan sangat canggung. Bagus, Omi berjalan menuju pusat stadion. Pada saat ini, di satu sisi podium, Su Yang berkata kepada cucunya Su Yuhao. Yuhao, bermain keras. Kamu malu di sekolah sebelumnya. Dapatkan tempat pertama dalam kaligrafi hari ini. Angkat wajahmu dengan benar. Kakek, tidak perlu mengatakannya. Aku sudah berlatih kaligrafi sejak aku masih muda. Aku memenangkan tempat pertama tahun lalu. Dan sama tahun ini, Su Yuhao berkata dengan sangat percaya diri. Su Yuhao ingat bahwa selama 20 hari sebelumnya, dia diintimidasi oleh Omi dan yang lainnya di sekolah dan citranya sangat rusak. Dia benar-benar perlu meningkatkan citranya. Kompetisi kaligrafi hari ini adalah sesuatu yang telah lama dia nantikan. Dan pasti akan ada banyak siswa yang memujanya karena tulisan kaligrafinya yang bagus. Saat Su Yuhao masuk, beberapa siswa berteriak, Su Yuhao. Pertama, Su Yuhao, dulu. Para siswa yang berteriak ini adalah Su Yuhao yang disewa untuk menopang. Jarang memiliki kinerja bakat mereka. Su Yuhao tidak memiliki kekuatan yang baik bagaimana melakukannya. Omi secara acak memilih meja di tengah lapangan olahraga. Di seluruh lapangan olahraga, ada ratusan meja berturut-turut. Setiap meja memiliki pena dan tinta di atasnya. Mulai, dengan keras. Lebih dari 100 peserta mulai memindahkan pena mereka. Omi mengambil kuas dan memegangnya dengan suara keras untuk sementara waktu. Di dunia Omi, tidak ada ballpoint. Hanya kuas. Jadi hampir semua orang sangat pandai menulis dengan kuas. Dan Omi, yang lagi-lagi menjadi pemimpin di antara semua orang yang menulis dengan sangat baik, memiliki gaya kaligrafinya sendiri. Itu seperti Wang Zizi dan Yan Zhenxing, yang semuanya sudah memiliki gaya mereka sendiri. Kalimat 5 kalimat. Omi selesai menulisnya dalam beberapa puluh detik, dengan gundukan di hatinya, dan membelai seperti dewa. Sementara siswa lain harus memikirkan bagaimana karakter itu harus dibelai dalam pikiran mereka. Dan itulah perbedaannya. Tapi ini tidak bisa dibanggakan. Lagi pula, Omi telah menulis karakter kuas sejak dia masih kecil. Setelah Omi selesai menulis, dia menulis di ruang kosong, kelas senior 32, nomor 56. Setelah menulis, Omi kembali ke tribun. Semua orang melihat bahwa Omi telah selesai menulis sekaligus, dan membenci pemuda jahat pertama ini. Melihat keluar untuk memoles keberadaannya. Bahkan tidak ingin 1 menit untuk menyelesaikan menulis. Saya kira dia hanya menulis kelas dan nomor kursi. Untuk orang seperti ini, aku tidak berdaya untuk meludah. Bagaimana dengan kalian? Di sisi lain tribun, Song Yuer berkata dengan menyesal. Seandainya aku tahu bahwa Omi telah mendaftar untuk kaligrafi. Liu Yue, kamu akan mendaftar juga. Nona, saya tidak punya bakat. Liu Yue sedang sibuk. Song Yuer menatap. Mungkinkah Omi memiliki bakat? Saya sekarang akhirnya tahu mengapa Omi begitu panas. Nakal. Ternyata kulitnya tebal. Tidak ada bakat juga pergi untuk mendaftar. Tidak bisa mengambil 3 besar. Yang lain juga berpikir bahwa kaligrafi itu bagus. Liu Yue memutar mata putihnya. Dia tidak ingin mempermalukan siapapun. Segera. Semua orang selesai menulis. Silakan kembali ke tribun. Kompetisi kaligrafi akan segera dinilai langsung. Tolong Tuan Su Yang dan Tuan Meng Lun
Satu persatu, pergi ke stadion dan pilih 3 karya teratas. Meng Lun berdiri dan bersiap untuk berjalan keluar dari podium. Pada saat ini, Su Yang berteriak, "Tunggu, saya menyerah menghakimi. Biarkan Meng Lun sendiri yang menilai." Su Yang berkata dalam hatinya, "Jika saya pergi untuk menilai, nanti, ketika cucu saya menang di tempat pertama, orang pasti akan berpikir bahwa saya curang. Jadi mari kita biarkan Meng Lun pergi untuk menilai." Ternyata inilah yang direncanakan Su Yang. Dia mengharapkan cucunya untuk memenangkan tempat pertama. Jadi dia menghindari kecurigaan. Guru ketua sepertinya mengerti. Jadi dia berkata, "Kalau begitu Tuan Meng Lun harus bekerja lebih keras. Dan Anda sendiri yang akan menilai 3 besar." Meng Lun berjalan keluar lapangan olahraga dan pergi untuk melihat karya kaligrafi itu satu persatu. Dengan 2 guru di sampingnya membantunya dengan membantunya mengingat beberapa hal untuk membantunya menilai 3 karya kaligrafi terbaik. Saat ini, hati Su Yuhao penuh dengan kebanggaan. Dan dia sekarang berpikir tentang apa yang harus dikatakan ketika dia berpidato ketika dia memenangkan tempat pertama. Apa yang harus saya katakan? Kalau begitu izinkan saya memberitahu Anda bagaimana kakek saya mengajari saya menulis sejak saya masih kecil. Su Yuhao sudah memikirkan sentimen di dalam hatinya. Dan tidak sabar untuk mengumumkan sekarang bahwa Su Yuhao lah yang memenangkan tempat pertama dalam kaligrafi. Sekitar 40 menit kemudian, Meng Lun telah menilai 3 karya kaligrafi teratas. Meng Lun kembali ke podium. Pada saat ini, Su Yuhao, yang sedang duduk di tribun, menjadi gugup dan tidak bisa menahan napas. Tu yang disewa oleh Su Yuhao, di bawah komando salah satu pengikut Su Yuhao, mulai berteriak, "Su Yuhao, pertama! Su Yuhao, pertama!" "Tenang, saya akan meminta Tuan Meng Lun, guru hakim, untuk mengumumkan 3 besar." Tos Su Yuhao berhenti berteriak, dan penonton terdiam. Staf menemukan nama-nama 3 besar, dan Meng Lun mengambil mikrofon untuk mengumumkan. "Saya mengumumkan bahwa untuk kompetisi kaligrafi ini, pemenang tempat pertama adalah..." Terima kasih semuanya." Saat itu, Su Yuhao tiba-tiba berdiri dan mengucapkan terima kasih kepada semua orang. Meng Lun tertegun. Dia bahkan belum mengumumkannya. Su Yuhao sangat gugup karena dia terlalu gugup, atau terlalu bersemangat untuk memenangkan tempat pertama. Sangat gugup sehingga otaknya sudah merasa ingin meneriakkan namanya. Su Yangten sedikit malu dan memarahi di dalam hatinya. "Yuhao, untuk apa kamu terburu-buru? Apakah itu belum diumumkan?" "Oh, maaf." Setelah Su Yuhao tahu, dia sibuk duduk dengan kepala abu-abu. Situs web pertama Jaring. Baru kemudian Meng Lun terus mengumumkan. Orang yang memenangkan tempat pertama adalah senior 32 kelas 56, Omi. "Apa? Astaga, kamu tidak bisa memalsukannya seperti itu, kan?" Seluruh tempat meledak. Semua orang tahu bahwa Omi adalah penjahat nomor 1. Dan dia masih seorang siswa sampah. Su Yu dengan berani berteriak, "Curang! Curang! Ini tidak pernah mungkin." Meng Lun terus melaporkan tempat kedua. Tetapi, sebelum dia bisa menyuarakan pendapatnya, Su Yang berteriak, "Meng Lun, apa maksudmu? Mengapa bukan tempat pertama Su Yuhao?" Meng Lun berkata, "Su, saya tidak peduli siapa yang pertama. Saya melihat karya-karya dan menilai karya-karya itu. Saya tidak tahu siapa itu siapa. Pekerjaan yang baru saja memenangkan tempat pertama. Saya tidak tahu itu adalah Omi sampai saya membawanya kembali." Su Yang mendengus. "Meng Lun, yang lain tidak tahu tentang hubunganmu dengan Omi. Apakah aku tidak tahu?" Meng Lun juga tidak ingin berdebat dengan Su Yang, dan berkata kepada staf di sekitarnya, "Karena Su keberatan. Baiklah, kalian menaruh 3 karya kaligrafi, nama dan kelas ini di kaset, dan bawa mereka ke Su untuk menilai sendiri." Bagus. Beberapa guru segera merekam nomor kursi kelas dari 3 karya tersebut. Meng Lun berkata, "Su tua, ketiga karya itu sekarang ada di depanmu. Menilai sendiri. Mana yang pertama, mana yang kedua, dan mana yang ketiga." Su Yang terkejut. Meskipun Su Yang pandai kaligrafi, tetapi dia biasanya sibuk dan berspesialisasi dalam kedokteran. Dia tidak terlalu tahu tulisan tangan cucunya. Su Yang sedikit khawatir karena dia takut dia akan mengenali kata-kata yang ditulis oleh cucunya dengan salah. Su Yang mengutuk dalam hatinya. Meng Lun ini
Dengan sengaja membiarkan mereka menyegel kelas dan nomor kursi. Jika tidak saya dapat melihat kelas dan tahu persis yang mana karakter Yu Hao. Sial. Sekarang bagaimana jika aku salah? Tidak masalah juga. Seharusnya tidak cukup untuk mengakui kesalahan. Su yang naik. Ada 3 karya kaligrafi di atas meja. Yang di sebelah kiri adalah yang terbaik. Su yang berkata dalam hatinya. Yang ini ditulis dengan sangat baik. Lihat goresannya. Naga dan ular yang berkeliaran. Itu pasti milik cucuku. Su yang berkata dengan pasti. Tempat pertama yang satu ini. Tempat kedua yang satu ini. Dan tempat ketiga yang satu ini. Meng Lun bertanya. Su tua, apakah kamu yakin? Oke, Su yang masih percaya diri. Dia percaya bahwa kata-kata terindah ditulis oleh cucunya. Meng Lun Dao, tuan rumah, guru, robek rekaman itu di depan Su. Dan umumkan peringkat di tempat. Seperti yang dinilai oleh Su. Bagus, guru tuan rumah merobek rekaman karya tempat pertama yang ditunjukkan Su Yang. Dan kemudian mengumumkan. Pemenang tempat pertama adalah Omi. Apa? Su yang terkejut. Sibuk menerkamnya untuk melihat. Dan benar saja. Di ruang kosong karya seni itu ditulis senior 32 kelas 56. Otak Su yang adalah Weng. Meng Lun bertanya dengan agak sinis. Su Lao, kali ini kamu menilainya sendiri. Apalagi yang harus kamu katakan? Di tribun. Su Yuhao berteriak. Tidak, saya yang pertama. Guru tuan rumah mengumumkan tempat kedua lagi. Su yang berkata dalam hatinya. Tempat kedua. Saya percaya itu selalu Yu Hao. Saya salah kali ini. Jadi mari kita dapatkan tempat kedua. Saya tidak percaya saya akan salah tentang tempat kedua. Guru ketua merobek rekaman tempat kedua dan berteriak. Orang yang memenangkan tempat kedua adalah Jiang Yu. Apa? Su yang menerkamnya lagi. Matanya bodoh. Bagaimana mungkin itu? Meng Lun berkata, Su Lao, sepertinya cucumu. Tempat ketiga. Kali ini kamu yang menilainya. Orang yang memenangkan tempat ketiga adalah Su Yuhao. Kompetisi kaligrafi ini. 3 besar telah dirilis. Saya akan mengumumkan peringkat lagi. Tempat pertama, Omi. Tempat kedua, Jiang Yu. Tempat ketiga, Su Yuhao. Su Yuhao kehilangan suaranya dan berteriak. Kembalikan aku tempat pertamaku. Oh. Kakek, kamu benar-benar peringkatku ketiga. Aku membencimu. Oh. Ini, Su yang sangat tertekan dan hanya bisa menatap Meng Lun dengan ganas. Meng Lun berkata, ngomong-ngomong, guru tuan rumah, mengumumkan 3 besar yang baru saja saya nilai dan lihat apa yang berbeda. Oke, 3 teratas yang baru saja dievaluasi Tuan Meng adalah Omi, Su Yuhao, dan Jiang Yu. Tubuh Su yang gemetar. Meng Lun menilai. Cucunya sebenarnya kedua. Tubuh Su yang bergetar. Meng Lun, kamu benar-benar menilai cucuku sebagai yang kedua. Meng Lun mendengus. Su Lao, saya tidak tahu yang mana cucu Anda. Saya hanya berbicara tentang pekerjaan. Tetapi ketika saya melihat bahwa Anda menempatkan pekerjaan Su Yuhao di tempat ketiga, saya meninjaunya lagi. Dan saya menemukan bahwa memang lebih tepat untuk menempatkan Su Yuhao di tempat ketiga. Su yang mendengus berat. Merasa dipukuli di wajahnya. Awalnya dia tidak berbicara menentangnya. Dan cucunya masih bisa mendapatkan tempat kedua. Sekarang ya, dia awalnya kedua. Tetapi dia sendiri dinilai ketiga untuk pergi. Sungguh memalukan. Di tribun, Omi tidak memiliki ekspresi di wajahnya. Omi hanya menghabiskan waktu kurang dari 1 menit ketika dia menulis tulisan itu. Itu hanya tulisan acak. Itu bukan tingkat kaligrafi Omi yang sebenarnya. Tingkat kaligrafi Omi yang sebenarnya. Bahkan tidak dibawa keluar. Omi hanya peserta biasa. Tetapi tanpa diduga. Dia benar-benar memenangkan tempat pertama. Liona membentak Omi. Kapan kamu menjadi begitu pandai kaligrafi? Mengapa kamu bahkan tidak memberitahuku? Omi tertawa. Ini hanya beberapa kata. Ini bukan masalah besar. Carlos berkata. Kamu bahkan memenangkan tempat pertama dalam kompetisi kaligrafi. Itu tidak cukup luar biasa. Oh, Omi tersenyum tenang. Mereka berdua, Liona dan Simran, melihat bahwa Omi sebenarnya masih memiliki bakat ini. Mereka tiba-tiba memiliki kesan yang lebih baik tentang Omi lagi. Murid bajingan. Itu tidak seperti dia tidak berguna. Setelah sekitar 15 menit, guru tuan rumah berteriak. Berikut ini.
Akan menjadi kompetisi kedua. Kompetisi menggambar. 40 menit. Bisa melukis kuas. Lukisan cat air. Lukisan pensil dan sebagainya. Silakan masuk dan kendalikan waktu Anda dengan baik. Hakim untuk kompetisi menggambar adalah Tuan Xiong Jiajun. Terima kasih sudah mendengarkan novel cerita Raja dari Segala Raja. Sampai jumpa di novel selanjutnya.